Mbak Widi dengan Mbak Mega, kita sudah bicara awal pertemuan di Sabtu, 1 minggu sebelum hari kesedihan itu terjadi. Nah, sekarang kita bicara tanggal 27, mau nggak? Ya. Tentang tanggal 27 Agustus. Boleh, ya. Nah, itulah. Ya. Mungkin biar kita samakan persepsi bahwa kan sekarang di pemberitaan di media itu muncullah nama 2 perempuan yang datang katanya menjemput Vina pada hari itu. 2 orang, satu agak gemuk. disebut-sebut perawakannya agak gemuk, dan itu kemudian Saya, Pak. disebut udah ketahuan, udah teridentifikasi itu Mega. Dan betul ya Mbak Mega? Iya, saya. Sementara yang satu nggak kurus, tapi karena cuma nunggu di sadel motor ya katanya, jadi nggak sempat ketemu sama kakaknya Vina almarhumah gitu. Itu tanggal 27 itu? Ya. Kapan? Pagi, siang, sore, malam? Habis duhur, Pak. Habis duhur. Habis Siapa yang punya inisiatif untuk ke sana? Jadi gini Pak, yang di hari Jumat malam Sabtu, keadaan dia emang ada di rumahnya dia. tanggal 26 ya? Ya, kan Jumatnya malam Sabtu, ada di rumah dia. Aku di sini sama si Mega. Pas begitu siangnya, jadi siangnya di hari Sabtunya nih Pak ya. Hari Sabtu siang jam 12 atau setengah 1 lah, duhur aja jam setengah 1 kurang lah Pak ya. Si Mega emang udah ada di rumah saya Pak. Di sini. Karena menginap. Karena menginap. Karena menginap. Kalau dia enggak, dia pulang. Nah, dia si Pina menghubungin saya lewat BBM. Jemput sih. Gitu. Oh, jadi Vina yang ngajak ketemuan nih? Ya, bukan ketemu, minta jemput. Iya. Nah, aku tunjukin ke Mega. Meg minta jemput, Ceh. Meg minta jemput, kayak gitu. Oke. Kata dianya, di mana? Di rumahnya, tapi saya nggak tahu rumahnya. Nah, aku balas lagi nih. Tapi kan Ayo, saya nggak tahu tanya. rumah kamu. Ya ayo, tapi kan aku nggak tahu rumah kamu. Udah nggak apa-apa, nanti kamu tunggu di gang aja. Begitu. Ya udah, saya sama si Mega OTW ya. Jadi di setengah 1 kurang lah Pak. Saya sama si Mega OTW dari rumah saya menuju ke Rumah Vina. iya, rumahnya Oke, Pina. stop sampai di situ dulu. Itu ceritanya mau ngapain tuh ke sana? Ngejemput, Pak. Ngejemput Pak. Setelah dijemput mau apa? Ke sini. Ke sini. Oh, jadi sebetulnya minta jemput untuk balik lagi ke sini. Iya, iya. Itu baru kali itu tuh Vina minta dijemput untuk datang ke sini. Iya. Iya. Sebelum-sebelumnya selalu datang sendiri. Iya. Waktu Mbak Widi dan Mbak Mega ke sana, ke gang rumah Vina, kan nggak sampai rumah ya, ke gang Enggak. rumah Vina, udah tahu bahwa Vina minta dijemput untuk balik lagi ke sini. Tahu. Udah tahu. Kok tahu? Ngomong soalnya, Pak. Ngomong Di mana ngomongnya? mau nginep di rumahnya, jemput sih gitu kan. Iya. Aku ngomong lah ke Mega. Iya. Nah, dianya ngomong lagi, Pak. Oh, Vinanya Iya, kirim ngomong. BBM lagi. Nanti saya tidur di rumah kamu ya Oh, sama si gitu. Mega. Oke. Ya udah, aku OTW ya sama si Mega gitu. Udah, aku sama si Mega langsung ke sana, aku yang nyetir emang. Nah, kali itu kan situasinya agak beda tuh. Bawa pakaian nggak? Enggak. Enggak. Vinanya. Tetap Tetap. datang ke sini tanpa bawa baju cadangan ke. Enggak. Tapi ya udah salin sih ya Mega. Mm-mm, Salin. udah ganti, Pak. Udah ganti. Oke. Salin. Lalu datanglah ke mulut gang di sana. Ketemu. Lanjut. Nyampe tuh jam 1 kurangan, Pak. Iya. Jam 1 kurang nyampe di sana. Aku bilang sama si Pinanya, aku udah nyampe gang. Kalau si Mega emang posisi dia nggak bawa HP. Jadi pakai HP-nya aku. Ya kan minta jemputnya juga kan lewat HP aku sih, Pak. Nah, aku udah sama si Mega nyampe sana. Dia nggak langsung nunggu di jalan, Pak. Agak lama dulu. Nggak tahu mungkin dia siap-siap atau apa, tapi nggak bawa baju. Masih dalam rumahnya. Ya, nggak bawa baju. Aku tunggu di sana tuh sekitar lama ya, 10 atau Lebih dari 10 menit, Pak. 15 menit lah, pokoknya agak lama. Tapi Mbak Widi di motor aja. Dua-duanya Duanya tuh di di motor, motor. Pak. Dua-duanya di motor. Iya, makanya pas aku bingung ada kesaksian begitu, ya emang saya sama si Mega emang yang ngerasa saya sama Mega jemput, nggak apa namanya, nggak ngelak gitu tuh Pak. Emang iya jemput, cuman ada di motor semua di pinggir jalan, enggak jalan kaki ujuk-ujuk, enggak. Aku Di tunggu jalan di raya, motor. sama Iya, gang tuh. jalan raya. Masih jalan Berdua raya. nunggu di Berdua. ujung gang sana. Iya, iya berdua. Tapi ada komunikasi dengan kakaknya Enggak. almarhumah? Enggak, belum dulu yang itu sih Pak. Oke. Kalau- Oh, itu Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Akhirnya datanglah Vina Datang. Datang, Pak. ke jalan kan. Mm. Langsung Cenglu. Ya. Bonceng telu ke sini. Mm. Kalau Cenglu itu siapa sih yang duduk di depan sekedar untuk dapat gambaran konkret aja sih? Saya yang nyetir, Mega di belakang, Pina di tengah. depan. Di depan Mega. Di Pina tengah. Di depan. Di tengah.
Widi yang di tengah berarti. Aku yang nyetir kan di tengah. Aku nyetir. Iya. Tapi Yang- duduk di tengah. Oh, di tengah nggak bisa dong. Bisa Pak dibikin. Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mbak Widi nyetir, Vina di Kekagetan depan. ketiga Iya. saya ini. Oh, ini dia. Kaget poin nomor 3 saya. Jadi sekali lagi. Itu maksudnya atraksi Yang apa duduk- bagaimana? Duduk di depan Vina. Iya. Terus Agak Mbak dungkuk Widi. begini duduknya. Iya. Aku yang bonceng yang Nyetir. kedua Yang megang nyetir. gas, yang nyetir, Aku yang Widi. yang nginjak rem, kopling, beli pakai motornya Pariho. bukan. Etik konen kah? Yang nginjak gas sama rem tetap Mbak Aku. Widi ya. Ntar aku Mega di belakang bonceng Mega. Memang begitu kebiasaan orang Chenglu di sini tuh begitu. Iya. Begitu, Pak. Yang saya tahu nih ya, orang namanya Chenglu yang nyetir tetap aja Yang duduk paling di depan. Enggak, Pak. Sini hebat. Di sini ternyata Chenglu yang nyetir di tengah. Iya. Kayak boleh diperagain juga nih. Boleh, Pak. Ya, nanti boleh diperagain. Boleh. Oke, Ya gitu. lanjut. Ini menarik ini. Dari gang rumah Vina langsung ke sini atau mampir-mampir dulu? Langsung ke sini. Langsung ke sini tapi dia kayak ada kata-kata yang pengen mampir ke sana kemari Pak. Cuman sama sayanya langsung bilang begini. Udahlah langsung ke rumah aja, panas. Sebenarnya kalau bahasa Cirebonan gimana sih itu? Udahlah langsung aja panas. Wis lah langsung balik bae jagatnya panas. Artinya gini Mbak Widi, kalau ngomong begitu menurut Terus saya ngobrol nggak apa apa-apa, itu saya di jalan? Oh, Ya. iya. Itu kalau masih bisa nggak nangkep nggak apa-apa. Saya Waktu nangkep. Vina Jadi kita saya keluar terjemahin. rumah, menemui Mbak berdua di ujung jalan. Mbak berdua nggak nanya, kenapa sih pakai minta jemput? Biasanya kan juga datang-datang rumah aja. Enggak, saya enggak nanya Nah. begitu Pak, enggak. Kenapa nggak ada yang aneh di situ? Enggak ada, Pak. Enggak ada, cuman Suasana hatinya kira-kira gimana? Ceria kah? Ceria. Atau lagi Ceria. sedih atau biasa? ceria, Ceria. Pak. Kok tahu ceria? Karena dia bilang Apa? mau ketemu sama si Sama Eki Eki. malamnya. Oh begitu. Kenapa Malamnya. harus ketemu di sini? Berarti mau dijemput di sini dong. Iya, Jadi nanti Eki akan datang ke sini dong. iya, iya. Oke, Oh lanjut begitu ya. rencananya begitu. Rencananya dia Wah, begitu. ini baru nih, belum ada di pemberitaan di mana-mana nih. Ya makanya kan kata saya tuh orang nggak ada yang nemuinnya Mega jadi ya kayak gimana? Oke, nanti kita kembali ke nggak ada yang nemuin itu ya. Mm-mm. Kita lanjut. Saya lanjut Mas Indra. Boleh, Pak? Sampai di sini, terus apa yang dilakukan? Nyampe di sini jam 2 lebih 15. 15 arah mau setengah 3 lah ya Pak. Hmm. Nyampe nih di rumah, nyampe si Mega langsung ke WC dia tuh Pak. Ke WC langsung. Dud- Mega. Duduklah saya berdua sama si Pina di situ, duduk berdua. Dia bilang begini, kamu ada uang nggak? Buat apa? Aku bilang begitu. Aku minjem dong dia. 50 aja nanti malamnya aja saya ganti. Saya mau ke Mbak Neng. Bilang kayak gitu dianya. Mbak Neng tuh Mbak Neng tuh Marliana kakaknya si Pina. Kakaknya. Oh, gitu. Marliana, Pina bilang Marliana. begitu. Mbak Neng yang lain. Enggak. Mbaknya Neng. Neng kan dipanggil Oh, iya. panggilan dari Marlena ke dia kan Neng. Jadi mbaknya Neng gitu. Nah, terus kata si aku, Bilang 50.000 untuk apa? aduh. Nah, pas bilang, kan Mega nggak tahu ada di WC. Jadi kan yang intens ngobrol kan saya sama si almarhum. Almarhumah. Iya. Nah, aku bilang, emang kamu buat apa? Aku bilang begitu. Aku mau beli mie ini, aja lapar, belum makan. Dia bilang kayak gitu. Gak apa-apa ya, jadi minjem dulu. Kamu jangan marah, kata dia begitu. Ya udah nih, saya kasih. Nah, terus ucuk-ucuk dia langsung ke warung. Warung yang belakang ini, Pak. Beli Indomie 2 sama pembalut. 2. Nah, pas sudah, aku nggak ngegubris Pak, karena emang saya juga lagi mainan HP. Dia tuh tiba-tiba masuk kan, langsung pulang lagi ke rumah saya. Pokoknya dikasih uang terus dia ngeloyor keluar aja gitu kan. Iya. Mbak Widya tetap di Main sini, HP. di sini. Nah, pas kayak gitu, dia nyalain kompor Kompor. nggak bisa Pak nyalain kompor. Keluarlah Mega dari WC. Aku bilang ke Mega, Meg mau masak mie. Meg mau masak mie, Jeh, kata aku tuh bilang begitu. Tapi dianya nggak bisa masaknya. Ya udah sama si Mega kan, ya udah sini saya aja gitu. Nah, duduklah aku sama si Pina tuh damping-dampingan Pak Di situ. bukan Nah. di dapur, bukan di Bukan di sini, kompor. bukan. Cuma Mbak Mega aja yang di kompor, Iya. yang bantuin nyalain Yang kompor masak. itu. Masak. Aku jadinya yang masak aku, Ini Pak. yang masak jadinya si Kan Mega. kita semua harus masak. Iya. Kayaknya dia buka bungkus apa? Indomie aja Indomie nggak itu bisa. aja, bukan Indominya, bumbunya tuh Pak, susah. Lanjut. Nah, aku duduklah di situ sambil nungguin si Mega selesai masak Selesai mie. masak, ya. Nah, terus pas itu ujuk-ujuk mateng lah tuh si mie. Mie itu mateng, Pak. Aku makan, emang saya juga makan mainan HP, Pak. Aku makan. Itu dibagi 3 piring. Enggak, Barengan, Pak. 1 piring, Iya, bertiga. bertiga. Oh gitu. Nah, pas begitu aku emang lagi makan mie, emang saya juga lagi mainan HP.
si ininya lagi mainan HP juga tapi sambil makan. Nah, si Pina nggak makan-makan. Jadi Dia yang minta gini padahal dia yang beli aja. padahal. Gini aja. Nah, aku tuh bilang, Meg, aku beli di pangan-pangan, nggak dimakan-makan sama saya sama si Pinanya. Nah, muncullah kata-kata Pina bilang begini, Pak. Anterin aku yuk ke kontrakannya Mbak Neng apa kok Meg? Kontrakan. Antar aku yuk ke kontrakannya Mbak Neng, mau minta uang. Oh, si Mbak Marliana itu ada kontrakan sendiri maksudnya? Bukan di rumah yang kita jemput Vina itu? Bukan. Ada kontrakan lagi jadinya. Nah, saya sama si Mega marah, Pak. Marahnya, kenapa nggak bilang dari awal? Dari awal yang aku sama si Megan jemput si Pina. Karena kan arahnya emang di situ, jadi kan bolak-balik kan panas. 2 kali kerjaan, mana kan panas kerjaan. banget, Rumah Pak. kontrakannya Mbak Marliana tuh dekat dengan rumahnya Vina itu. Jadi udah dulu kesini balik lagi jadinya kalau Iya, nganter. jadi kan 2 kerjaan, Pak. Panas juga. Aku sama si Mega marahnya ya diem aja gitu tuh. Diem aja, tapi dia tuh ngelak, Pak. Makan aja tuh sampai disuapin Aku sama Mega. suapin. Makan tuh Ya sampai karena aku nggak suapin. dimakan-makan mie kering, mie-nya medok. Nah, pas kayak gitu sama dianya disuapin, dia tuh ngelak aja gitu. Jadi kan saya kan ngelaknya tuh, ayo sih anterin gitu tuh. Nggak mau Gitu. makan, cuma minta ayo cepetan. Gitu Ada aja. perubahan suasana waktu itu? Kata dia waktu kesini kayaknya gembira. Gembira. Waktu kemudian udah mulai masalah makan, nggak mau makan, minta dianterin segala macam. Ada perubahan suasana nggak waktu itu? Enggak ya, gembira aja begitu. Dia tetap biasa gembira aja. aja. Iya, cuman dianya cuma mau minta uang ke Mbak Neng aja. Oke. Nah, di situ kan aku marah, Pak. Parahnya kan kerjaan kan 2 kali, maksudnya Iya. bolak-balik panas, Pak. Aku ngomong ke Mega. Ya udah Meg, sana kamu aja yang nganterin aku di rumah. Gitu. Dianterin sama si Meganya juga jam 3 lebih ya, Meg? Hampir setengah 4. Hampir setengah 4. Setengah 4 jam 4-an ya. Jam 4-an dari sini. Enggak, setengah 4 jam 4-an lah dari sininya, Pak. Dibikin setengah 4 aja. Setengah 4 dari rumah saya OTW lagi ke sama Dikun lagi. Sama Dikun. Aku nggak ikut. Kenapa? Karena males, Pak. Panas. Udah kesel. Panas, Pak. Nah, pas begitu Jadi nggak dapat serunya dong bertigaan lagi dengan Mbak Widya di tengah tapi nyetir gitu. panas. Nah, aku bilang ke Mega, udah lah Meg, sana kamu aja yang nganter gitu. Sama si Mega dianterin lah. Tapi ya emang si Meganya juga agak kesel juga sih, Pak. Bete. Ya Nah, orang kan 2 kali gitu tuh, Pak. Kenapa nggak dari awal aja minta uangnya? Nah, udah abis itu aku di rumah, nggak tahu nih dia kemana sama keluar. si Pina. Oke, berarti itu bisa nggak dibilang terakhir kali ketemu dengan Vina? Belum, Oh, oke. Setelah itu masih ada ketemu. masih ada. Tapi kita pindah dulu ya ke Mbak Iya. Mega. Dulu. Lalu Mbak Mega antarlah Vina ke rumah. Sama Ke Dikun ya. kontrakan. Iya. Itu Oh, juga bukan sama Dikun ya? sama Dikun Sama juga. Dikun sama. Sama Dikun. Rumah kontrakannya Mbak Marliana juga di sama Dikun juga. Iya, sama. Cuma beda berapa rumah. Cuma itu aku jalannya kan nggak tahu banget, Pak. Karena emang aku nggak tahu jalan kota kan. Jalan lewat sini-sininya juga kan dikasih tahu sama si dedenya kan. Dikasih tahu. Nah, sampai itu tuh nyampe di kontrakannya Mbak Neng. Mbak Neng. Itu tuh aku nggak masuk, Pak. Cuma kayak misal ini rumahnya gitu, ini kontrakannya, akunya di sininya. Nggak dibolehin masuk. Tapi lihat itu rumahnya. Iya. Tahu kan? Sementara rumah Vina belum tahu kan? Belum. Tetap kalau rumah Mbak Neng tahu ya karena udah kelihatan. Iya. Kelihatan dari samping tuh, Pak. Nah, terus udah itu aku suruh nunggu di situ agak lama, Pak. Agak lama, terus dia balik lagi tuh, Pak. Nggak tahu. 10 menit, 15 menit nunggunya. 15 menitan lah, Pak. Lama. Nah, terus dia kataku dapet tah gitu kan, Pak. Nah, terus katanya dianya dapet, tadinya mau dikasihnya 20.000 katanya gitu. Nah, terus akunya nggak mau, orang mau apa? Akunya aja kan punya utang ke Widi gitu. Nanti akunya nggak ada jajannya. Oh ya udah kayak. Nah, terus itu tuh pulang. Cuma dia kayak agak bete itu Pulang dari situ. kemana? Pulang Ke sini. Ke sini Oh, lagi. ke sini. Nah, bete. Nah, pas di tengah-tengah jalan itu di daerah bypass, Pak. Di jalan bypass itu si Vina nepuk aku. Mak, berhenti. Kata kan, apa? Itu ada Eki katanya. Nah, terus di sekitaran Migacoan kalau sekarang mah, Pak. Nah, di situ dipalang sama si Ekinya. Eki sendiri ya? Eki sendiri. Dipalang sama Eki, terus kataku tuh, siapa gitu kan, aku juga kesel kan, nggak tahu kalau itu Eki kan. Siapa itu? Nah, terus dia turun aja, udah tunggu dulu bentar. Nah, terus iya. Nah, mereka tuh berdua tuh ngobrol, Pak, agak lama, agak jauhan juga sama sayanya. Kayak agak debat gitu. Mereka berdua debat. Terus si almarhumah nyamperin lagi ke aku. Nah, terus priben kataku tuh. Nah, terus kata dianya,
Ma, aku sama si Eki ya. Nah, nggak mau, kataku tuh nggak bisa. Kalau kayak gitu, nanti akunya malah yang dimarahin Widi. Soalnya kamu keluar dari rumah Widi sama saya. Nah, otomatis pulang juga harus sama saya lagi dong. Nggak bisa kayak gini. Nah, itu juga sama aku udah dilarang. Cuma kayak dianya kekeh. Oh ya udahlah gitu. Tapi kalau misalkan ini langsung ke rumah Widi atau kemana? Rumah Widi dulu dong, gitu. Nah, udah tuh mereka berdua duluan, Pak. Nah, aku kan sambil kesini bilangnya. Nah, aku kan sambil nginget-nginget jalan lagi gitu tuh, Pak. Ini nanti aku pulangnya kemana gitu kan, Pak. Karena emang udah sore tuh, agak jam 5-an lah. Agak jam 5-an kan, aku lewatnya kemana lagi ya gitu kan. Aku sambil nyampe nginget-nginget jalan, itu aku juga kan sambil ngebut kan, karena sendirian takut. Nah, tapi si Eki sama si Pina tuh nggak kekejar sama si aku tuh, Pak. Maksudnya kan, kalau misalnya iya bareng rumahnya sini, aku berarti bisa ngikut dong dari belakang. Tapi nggak kekejar, Pak. Kehilangan jejak. Itu juga aku kayak seinget-inget jalannya aku aja gitu. Nah, pas aku nyampe sini, jam 5 lebihan ya, Nok ya? Jam 5 lebihan nyampe sini, jam setengah 6 kurang, dia belum datang. Aku kan ngomong, udah datang belum? Durung, jawan mau kan karena Ira. Kan tadinya sama kamu gitu kan. Lah, dewe kan moin dikit karo Eki. Nah, pas itu udah ya wis lah gitu kan, pikir aku kan. Nah, aku selang 5 menit, 10 menit, aku tunggu di luar, Pak. Nunggu cowok aku jemput. Nah, pas itu udah cowok aku udah ada di depan gang, agak jauh dari gang rumah masuk tadi yang Bapak itu. Nah, agak jauh di situ. Aku mau keluar dari gerbang, aku keluar, dia masuk. Aku keluar, dia masuk, terus aku jalan di sumur sebelum ini, di situ ada cowoknya lagi nungguin. Kataku, Pemendira, nggak dijawab sama cowoknya. Apa itu tadi? Pemendira. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Gitu. Jadi udah sampai sini jadi si Vinanya. Iya. Jadi sama aku tapi papasan tadi yang di gerbang tadi papasan sama Vina maksudnya. Iya, papasan sama Vina pas aku mau keluar. Nah, terus udah tuh nggak ada percakapan dari Mbak Wida. Nggak ada. Karena emang masih kesel aku ditinggal gitu, Pak. Aku kan masih kesel ditinggal. Mana udah tadi siangnya panas-panas gitu kan. Udah panas-panas minta balik lagi, terus malah itu aku ditinggal sendirian, terus ditinggal aku yang nggak tahu jalan gitu. Baik banget nih Mbak Mega nih. Emak mengayomi gitu loh. Nah, terus udah tuh aku dianya papasan sama Eki. Ya, dia Eki tuh di motor. Nah, aku Pemendira gitu. Nah, sama dianya gak digubris. Oh ya wis lah. Mau kemana kamu? Gak digubris sama sekali, Pak. Oh ya udahlah, munculuk aja punya jalan kan. Nah, udah nggak ada kontak lagi. Maksudnya nggak ada ketemu langsung lagi. Nah, itulah kali terakhir ketemu dengan almarhumah. Jadi Mbak Mega terakhir ketemu Vina pada momen itu ya, pada titik itu. Iya. Berarti kemudian Vina ada di sini, kembali ke Mbak Widi. Lalu apa yang dilakukan di sini? Mandi langsung. Siapa? Si Pinanya, kan saya mau udah mandi, Pak. Iya, tapi Eki tidak masuk. Berarti Mbak Widi tidak ketemu Eki sama sekali? Enggak. Sama sekali? Enggak. Tapi tahu ada Eki di nunggu Vina? Enggak tahu juga. Enggak tahu juga. Cuman saya nanya begini, kamu mau kemana? Bilang gitu. Kata si aku ngomong ke Pina, kamu mau kemana? Soalnya kan baru masuk, kalau dia mau mandi tuh emang males siapa ya? Iya, Pak, bener malas sih. Tapi ujuk-ujuk datang ya ketemu papasan sama si Mega di gerbang, kok dia langsung mandi? Aku nanya kan. Tumben berarti ini. Tumben ingat mandi gitu ya. Biasanya sih ya begitulah, Pak. Nah, kata aku, kamu mau kemana? Mau mandi dulu lah, bilang kayak gitu. Kamu kesini sama siapa? Kok Mega tadi sendirian? Kan aku bilang begitu. Nah, terus kata dia, ada tuh sama si Eki. Mana kan? Aku nggak langsung ngelihat, turun ke jalan mau ngelihat si Eki itu, Pak, enggak. Jadi aku cuma ngelihatnya dari jendela aja. Tapi aku nggak tahu, Pak, itu Eki. Tapi madepnya kan ke sana. Madepnya arah ke sana sama motornya. Jadi artinya nggak lihat muka. Enggak. Tapi belakang lihat. Iya. Dan tahu bahwa itu Eki. Tahu dari mana? Dia yang bilang. Oh, dia yang bilang. Si Pinanya yang bilang mau sama si Eki, bilang kayak gitu. Eki pakai jaket XTC kayak waktu itu. Setahu saya sih di sini kan, Pak. Dililit. Jaketnya dililit gitu, nggak dipakai. Enggak. Nah, terus pas begitu dia mandi tuh agak lama. Berarti kan pas posisi si Pina mandi, si Eki nungguin dong. Nungguin Pina mandi, Pina dangdan segala macem. Nah, dia udah selesai mandinya lama tapi dangdannya cepet, Pak. Karena kan nggak pakai skincare. Zaman dulu belum ada skincare, Pak. Jadi disebut dandan tuh apa waktu itu? Bedakan aja. Lipstikan doang. Lipstik siapa?
lipstick gincu kak Pak. Maksud saya lipstiknya Punya siapa? siapa? Dianya. Bawa dia. Bawa yang kecil Kalau banget. lipstick mah selalu bawa dia, Pak. Wah. Lipstick selalu bawa. Kalau deodoran sama parfum pasti punya antara kita berdua ini, Pak. Kenapa kalau lipstik dia bawa? Nggak cocok dengan lipstik yang Mbak Mega punya, Mbak Iya. Widi punya di sini warnanya? Kayaknya Warnanya. sih, Kalau aku warna. kan sukanya yang merah warnanya. Oh, cuma Kalau dia karena warnanya kurang Mm-mm. cocok. Kalau ada sih pakai yang punya Mbak berdua kali ya. Mm-mm. Sekalian. Itu pakainya yang warna apa? agak nude gitu tuh, Pak. Agak Apa itu? Nude, warna nude. kalem, soft Oh, gitu warnanya agak nude. soft. Oh, nude ya, nggak ngerti kok nude. Nude maksudnya. Nude gitu, Iya, iya. Seolah tanpa pakai lipstik Nah, gitu iya. kan. Tapi pakai lipstick Pak. Iya tahu saya seolah. Tapi kelihatannya nggak seperti nggak pakai. Ya. Nude tadi itu Nude, Bara. ya. Nude. Tapi ya Nude. apa tuh ditotol sedikit warna merah lah buat merah-merahin Iya, gitu. iya. Di ombre gitu, Pak, di Oh, ombre. di ombre. Oh, Ombre, ombre. lagi nih. Itu kayak bahasa Spanyol ya. Dicampur Meksiko. jadi Ombre, ombre, ombre. Ya, gitu. Lanjut, Ombre lanjut. itu campuran Iya, lipstick campuran. merah sama yang nude itu Oh. biar gak kelihatan pucat. Hmm. Selesailah Pak dia mandi. Dia bilang begini, aku minjem baju kamu dong. Emang kamu tadi kesini nggak bawa baju? Kan aku bilang begitu. Katanya kan kamu pulang sama si Mega. Bajunya mana? Kan aku bilang begitu. Nah kata si dia, enggak sih dia belum ini, dia belum sempat ngambil baju. Jadi dia bilang kayak gitu. Minjem baju kamu dong. Dia bilang begitu Pak. Yang mana? Aku bilang kayak gitu kan. Itu tuh yang dress warna hitam. Oke, saya tanya dulu. Memang biasa pinjam baju? Ya biasa kan dia nggak bawa baju Pak. Oke, malam hari itu sore atau udah malam itu? Waktu mau minjem baju itu? Udah Itu pas selesai mandi Pak. ya, sore. Berapa? Jam Lima. bukan Lebih. jam 6 kurang. Oke, oke. Petang lah ya gitu. Ya, tapi belum menunjukkan kalau itu mau malam maghrib gitu, Iya, belum iya, iya, menunjukkan. iya, iya. Jadi kayak ada remah-remah tapi mau maghrib gitu tuh Pak. Jadi mau minjem baju Mbak Widi. Mm-mm. Terus Mbak Widi berikan bajunya atau dia pilih sendiri? Tadi dulu. Nah, Ya. tadi dulu Pak. Ya udah. Nanti Ayo deh. nggak soalnya. Iya, lanjut. Cerita terus. Sorry. Nah, nanti dulu. Nah, aku bilang begini Pak. Itu kan baju saya, maksudnya bukan masih baru, cuman sama sayanya baru dipakai sekali 2 kali Pak. Nggak sering. Jadi kan maksudnya Sayang sama Mbak Widi itu. iya karena kan Koleksi khusus. bukan Pak, Bukan. pemberian dari pacar saya. Oh gitu. Ya. baru sekali 2 kali sama saya dipakai. Baju itu masih disimpan sampai sekarang? Bajunya kan yang di kecelakaan tuh baju saya itu. Oh, oke, nanti gitu. Oke. Nanti kita lanjut sana. Lanjut terus. Nah terus dia bilang kayak gitu, kamu pelit banget sih jadi pinjemin baju aja nggak boleh. Ya udahlah sok, aku bilang kayak gitu ya kayak bukannya aku nggak ini Pak, kayaknya itu kan bukan saya yang beli, pacar saya yang beli, takutnya kan marah gitu tuh Pak. Kok kamu dikasih baju sama saya, kenapa dipinjemin sama temen kamu? Sampai karena kan begitu Pak. Cuman dianya maksa, kamu pelit banget sih jadi pinjemin baju segitu aja sih nggak boleh. Aku bilang, ya sok lah gitu. Cuman Jadi bilang, apa "Ya saja sok yang lah." dipinjam? Baju Baju warna apa? hitam. Hitam polos. Tadi dulu Pak, hitam dress hitam. Cuman kalau misalkan sama saya dipakai segini Pak. Kalau sama dia dipakai segini karena kan dia agak tinggi Oke, orangnya, tinggi satu sedikit daripada baju saya. hitam. Ada motif? Nyambung rompi ya kesini sih, Rompi yang putih. nyambung rompi. Yang dari Rompinya tuh udah dijahit ya? Iya. Udah, dari- bukan rompi pisahan tapi bukan, rompi bukan. jahit. Iya. Warna rompinya apa? Warna Putih. rompinya putih tapi Ada kayak corak ada bunga. corak begini-begini tapi warnanya hitam. Jadi baju dress Hmm. dengan rompi yang sudah terjahit. Mm-mm. Oke, satu yang dipinjam itu. Mm. Apa lagi? Sepatu, high heels. Sebentar masalahnya baju. Apa tuh nih ngomongnya apa sih? Short celana pendek segini. Hot pen, Pak, hot pen. Tapi kayak Short, bahan gitu tuh Pak. Hmm. kayak yang lentur, Short, Bang. Iya, iya. Short. Ini maaf kita bicara underwear ya, undergarment. Mm. Pakaian dalam ya, maaf ya. Iya yang. Betul ya? Iya. Yang saya kalau saya keliru tolong dikoreksi kan saya laki-laki, saya nggak ngerti ini. Kalau celana dalam kan emang udah celana dalam aja. Kalau dia mah dobelan lagi biar nggak kemana-mana kelihatan, dia pinjem yang segini, Oke, bukan hot pen bukan. Satu pinjam dress, Ah, yang kedua pinjam hot pen tapi bahannya bahan kain. sebut aja hot pants dulu ya. Iya, untuk iya. mudah. Itu ketat ya, hot pen ketat. Ketat. Ya. Hot pants warna apa? Hitam. Kalau nggak inget jangan bilang. Hitam. Kok tahu hitam? Punya saya Pak. Oke, dua. Hmm, Apalagi yang dipinjam? sandal juga. Jadi sudah hanya dress, hot pants sudah. Sandal Sandal. juga. Maaf tidak ada bawahan? Enggak. Oke. Yang tiga sendal.
Sendal warna? Krim. Tapi pas dianya ini lagi bilang begini lagi Pak, pas dianya udah selesai mandi minjem baju saya, dia udah dandan. Ini punya siapa dia sendalnya? Punya aku. Minjem juga dong. Iya, minjem juga dong. Duh, nyili kabeh jadi tuh. Minjem semua. Duh, minjem semua dengan kayak gitu. Mbak Widi, ini setelan begini nih, kalau untuk perempuan di Cirebon ya, dipakai untuk kegiatan apa sih? Enggak, cuman beli biasa aja, Pak. Bukan misalnya dipakai, oh ini baju seperti ini nih, setelan kayak begini nih, untuk berenang, Enggak. untuk sekolah, Enggak. untuk mantenan, untuk tidur. Jadi baju apa? Kayak baju biasa aja, baju biasa. Cuman ya emang akunya Bukan tuh baju untuk kegiatan khusus. Gitu. bukan. Bukan, Pak. Maksudnya bukan pelita apa kan itu kan pemberian dari pacar saya gitu Iya. kan. Terus pas kayak gitu, dianya bilangnya, "Sekalian dong minjem sendal kamu Sendal. juga." Duh, kamu sih minjem semua. Aku bilang begitu. Nah, pas aku bilang begitu, dianya, "Itu komplit banget sih dipinjemin juga." Bilang begitu kata dianya. Nah, terus dianya lagi mau pakai sendal aku kan, sendal akunya kan nggak langsung slop begitu, Pak. Jadi ada cancangannya juga tuh, Pak, di belakang. Warna apa? Krim. Begini warnanya, cuman agak muda lagi warnanya, Pak. Iya. Di mata saya, maaf, ini sih merah jambu, Pink. bukan krim. Iya, agak ini lagi, ada. Lebih muda lagi. Iya, lebih Krem. muda lagi. Krem. Nah, Kalau sendal itu ukurannya bisa masuk di kakinya almarhumah. bisa. Karena kalau itu aku beli sendiri, Pak. Jadi ukuran kaki saya Sama. 36, 37, aku lebihin 38. Nah, makanya bisa dipakai sama Iya, almarhumah. maksudnya tuh biar kepake lama kan, Pak. Oke. Setelah pinjam, lengkap berpakaian, pergi. Dia bilang dulu begini, Pak. Aku mau pergi dulu ya sama si Eki. Mana Ekinya? Aku bilang kayak gitu. Itu tuh udah jadi jalan. Aku bilang begitu. Kok nggak nyuruh ke sini? Saya mau tahu sih mukanya. Aku bilang kayak gitu, Pak. Saya mau tahu sih mukanya begitu. Udahlah aja, kamu tuh banyak nanya. Dia bilang kayak gitu. Udahlah aja, kamu tuh banyak nanya. Dia bilang gitu. Terus dia bilang lagi, aku nanya lagi, Pak. Kamu pulangnya jam berapa? Jangan malam-malam ya. Meganya kan keluar. Kan keluar Pak Mega tuh. Ya. Jam 5:30 kan keluar. Iya. Nah, aku bilang aku cuman ada adik saya aja sama saya. Berdua di rumah ini. Vina tuh rencananya pulang tuh ke sini lagi gitu. Iya. Nah, bilang Mbak gitu. Widi nggak tanya mau pergi kemana? Main doang, Pak. Nggak secara khusus main apa gitu. Enggak, dia cuman bilang mau nyelesain masalah sama Eki. Oh, ada Karena di masalah. saat yang ketemu malam minggu itu, dia keadaannya lagi putus sama Habis si putus. Eki, Pak. Begitu. Nah, terus aku bilang, Jadi di hari itu dalam hubungan mereka sedang putus gitu. Pada tanggal 27 itu mereka sudah sedang putus. Itu Vina yang cerita lagi putus sama Eki. Di sini. enggak lewat chat. Oh, lewat chat. Kan dianya kan, orang kamu lagi putus sama Eki. Orang kamu lagi putus sama si Eki. Kok kamu ketemu sama si Eki? Kan kayak derakunya juga, Pak. Kan lagi berantem masa ya ketemu. Nah, terus kata dianya, iya cuma mau menyelesaikan masalah sama si Eki. Aku nggak nanya masalahnya apa. Nah, itu BBM-nya itu kapan? Itu lewat BBM kan? Sebelumnya minta jemput sih. Oh, sebelum minta jemput. Nah, terus begitu, udahlah kamu jangan banyak nanya. Dia bilang kayak gitu. Aku cuma nanyainnya, kamu jangan malam-malam ya. Akunya sendirian sama adik aku. Meganya kan keluar. Itu perkataan Mbak Widi saat sebelum Vina keluar. Vina lagi pakai sendal, Pakai sendal. di depan pintu. Jam berapa itu kira-kira? Jam 6. Jam 6 ya. Tapi belum maghrib, Pak. Belum. Nah, pas begitu, dianya bilang begini, enggak, tenang aja kok, saya juga sekali mau minta duit sama si Mbak Neng, mau bayar kamu. Bilang begitu, mau minta uang lagi tuh, Pak, sama Mbak Neng. Hari itu jadi 2 kali mau Iya. minta uang sama mbaknya itu, Mbak Marliana. Ya udahlah, aku bilang gitu ya, Pak. Ya udahlah, tapi nanti paling malamnya jam 10 ya. Aku bilang begitu. Karena kan aku Pulang? Bagaimana? karena nanti Pulang kamu ke sininya. pulang ke sininya, aku bilang begitu, paling lama, paling lambat jam 10. Dia Kenapa? pergi dengan Ekinya itu. Kenapa ditentukan harus pulang jam 10? Karena kan ininya nggak ada temennya, jadi akunya tuh kayak khawatir tuh, Pak. Ininya nggak ada teman, saya belum ngerti. Mbak Mega. Mbak Meganya kan keluar. Pulang, aku Mbak pulang. Widi. Belum. Nah, jadi perjanjian aku sama si Meganya ngebolehin dia keluar, tapi sampai jam 10 dikarenakan dianya kan lagi ada masalah sama si Eki, takut kenapa-napa. Kalau misalkan lewat dari jam 10 kan saya nggak enak juga, Pak, sama tetangganya. Oh, itu temennya si Widi, pulangnya malam-malam terus, diantar sama temennya. Kalau misalnya masih jam 10 atau jam 9 kan kalau orang kampung lah masih sore.
Kalau misalkan lewat dari jam 10 kan pasti kan diomongin Pak. Hmm. Akunya juga nggak enak sama Oh, jadi, tetangga. keluar kalimat pulang paling lama jam 10 Mm-mm. itu karena kebiasaan di daerah sini. Iya. Oh ya, kalau jalan-jalan tuh pulangnya jam 10 sudah sampai rumah Iya, lagi. pokoknya gitu jangan ya. ngelewatin jam 10 Oke, aja. Begitu Oke, Pak. lanjut. Nah, terus dia bilang kayak gitu. Enggak, tenang aja. Pokoknya kamu sama si Mega sebelumnya saya pulang, kamu jangan tidur duluan ya. Begitu bilangnya Pak. Semuanya jangan pada dikunciin semua. Pokoknya saya pulangnya ke sini. Saya nggak pulang ke rumah. Dia bilangnya begitu. Ya udahlah gitu akunya juga Pak. Nah, pas dianya lagi jalan kaki mau menuju ke motornya si Eki, aku agak ngejer Pak. Tapi aku nggak ngelihat, nggak kekejar. Aku cuma mau tahu, ya enggak bener nih si Pina keluar sama si Eki tuh. Oh, untuk memastikan. Iya. Apa itu Eki? Iya, kan dia bilangnya mau menyelesaikan masalah sama si Eki kan. Tapi tidak terkejar. Mereka Iya, udah enggak. keburu pergi. Iya. Oke, stop sebentar. Hmm. Tarik napas sebentar. Saya mau mengolah informasi di kepala saya. Hmm. Berarti selepas Vina keluar dari sini pergi dengan Eki. Hmm. Stop menjelang maghrib. Ya kan? Menjelang maghrib. Mbak Mega posisi sudah di rumah. Iya, Daerah mana? pulang. Sumber. Sumber. Oke. Kita lanjut. Nah, pas dianya keloyong je. Pas dianya pergi sama si Eki, aku otomatis langsung nelpon si Mega. Ya. Kamu ada di mana, Meg? Ini Je, aku mau arah ke rumah aku dulu di Sumber, tapi belum nyampe Sumbernya Pak, jadi masih ada di jalan gitu loh. Nggak tahu dia mampir-mampir dulu, nggak tahu. Mampir Pak. ke rumah cowok saya dulu itu Pak. Nah, aku cuman bilang Waktu ditelepon lagi nyetir motor? Enggak, bonceng. bonceng Pak. bonceng. Bonceng sama mantan. Oh. Nah, terus kata aku tuh bilang begini, kamu pulangnya jangan lama-lama ya, saya di sini sama adik aku doang, berdua. Ini nanya, si Pinanya mana? Ini nanya Di dulu. telepon nih. Mm-mm. Ini ngobrol di telepon atau SMS-an? Enggak, nelpon. Telepon. Bicara ya? Iya. Berarti, oke. Terus? Nah, terus pas kayak gitu, nggak tahu katanya dia nggak pergi sama si Eki, tapi pergi. Aku bilang begitu Pak. Si Meganya langsung nanya lagi, kenapa kamu izinin Pina pergi? Kan katanya ada masalah sama si Eki. Iya. Nggak tahu loh, orang maksa. Kan orang dia maksa gimana sih Meg? Aku bilang begitu. Perjanjiannya pulang jam berapa? Kata si Mega, nanya ke aku. Dia mah bilangnya jam 10, begitu. Terus Mega matiin, terus aku langsung matiin telepon. Udah tuh Pak. Mbak Mega, oke. Udah stop. Mbak Mega masih ingat perbicaraan itu? Masih? Coba apa? Pas itu tuh aku pas masih nyampe di daerah Kebayunan. Nah itu tuh si Widi nelpon. Nah sama kan pas itu diangkat tuh Pak. Aku nyampe rumah cowok aku. Nah Widi nanya kan ada di mana gitu kan. Kata aku tuh nanti mau yang arah Sumber dulu. Nah terus oh ya udah. Nah jangan malam-malam. Jangan malam-malam ya pulangnya. Soalnya aku sendirian. Lah Pinahnya mana? Nah, dia main sama Eki kok diizinin. Nah terus orang dianya maksa. Begitu Pak. Mbak Mega memang berencana mau ke sini, keinginan sendiri mau ke sini, atau karena diminta oleh Mbak Widi untuk ke sini? Enggak, karena emang aku udah lagi di sini gitu Pak. Oke. Jadi mau balik lagi ke sini ya? Itu aku tuh kan pulang dulu ke rumah, ngambil baju Pak, ngambil baju, terus kan main lagi tuh sama cowok aku di daerah Kebayunan itu Pak. Nah aku main lagi di situ, nah sampai setengah 10. Sampai setengah 10, aku nyampe sini jam 10-an ya, Wid. Apa sih daerah Kebayun? Nah, Kebayunan. Daerah apa sih itu? Lokasi wisata kah? Atau Enggak, pantai? daerah rumah cowok aku. Oh, maksudnya rumah cowok. Nah, daerah situ udah tuh, aku kan udah bawa baju udah apa, Pak. Pengen nginep lagi di sini, kan nemenin dia lagi, gitu. Nah, terus itu aku agak lama kan sama cowok aku dulu. Telepon ditutup? Iya, itu telepon tutup. Aku langsung pulang ke rumah aku kan. Ke rumah. Nah, di sana juga aku kan mandi lagi apa kan, terus sama nyiapin baju apa, terus balik lagi ke rumahnya cowok aku, main lagi di situ sampai setengah 10. Sampai setengah 10, terus kan mampir dulu ke warung apa, beli es di jajanan dulu. Nyampe ke sini jam 10-an, Pak. Jam 10-an? 10 malam. Bentar. Sebelum jam 10 atau lewat dari jam 10? Sesudah, lebih dari jam 10. Kok tahu? Aku masih ingat, Pak. Oke. Nah, masih ingat. Terus pas nyampe sini, nah, ditanyain, aku kan nanyain dia. Nah, terus, Pina mana? Belum pulang, Pak? Belum, cuma nitip pesen, jangan ditutup semua dulu, jangan pada tidur. Kata ya siapa? udah, kata Widi. Nah, terus juga tadi anaknya nelpon, katanya gitu, ngajak saya main. Stop sampai di situ. Mbak Widi, ketika Mbak Mega datang itu jam berapa? Jadi begini Pak, pas saya lagi teleponan sama si Pina, karena dia ngajak main,
itu antara dia belum datang dulu, belum datang Pak. Jam 10 agak lewat, tapi belum ke arah 10:30, belum Pak. Nah dia tuh tadinya SMS dulu nih Pak, ada di mana? Sebentar, aku di rumah. SMS atau BBM? SMS dulu, habis SMS. Dari siapa? Dulu. Dari si Pina dulu. Jadi Vina ini kadang-kadang komunikasi pakai BBM, BlackBerry Dua-duanya. Messenger, kadang-kadang pakai SMS. Iya. Oke. Nah sebelumnya telepon berdua intens sama saya, si Pina SMS dulu SMS Pak. dulu, jam berapa? Jam 10 lebihan, tapi belum jam setengah 11. Tahu Pokoknya dari mana jam 10-an lebih? pokoknya kok dia Pak buyar kan gue Pak. Pokoknya kalau misalkan kamu pulang dari belum jam 10 gitu. Oke, nangkep saya. Saya paniknya jam 10 nggak ada kabar. Paniknya di situ Pak. Soalnya paniknya gimana ya? Yang terakhir sama saya sama si Mega gitu tuh Pak. Nah sebelum itu tuh jam 10 tuh, pokoknya jam 10 pas tuh Pak. Si almarhum Pina itu SMS dulu. Kamu ada di mana? Mau ikut main enggak? SMS begitu. Mau ikut main enggak? Mau ikut main enggak? Jam 10 itu? Ya, jam 10. Sama saya balas lagi, Pak. Enggak, asok kamu aja, nanti saya dimarahin sama pacar saya. Pas saya SMS begitu, enggak lama kemudian, hitungan menit, enggak menit, Pak. 5 menit kemudian dia telepon. Berarti udah lewat dari jam 10 jam dong? berapa? Iya, jadi SMS itu agak jam 10 lebih Menejus. berapa, lebih 5 menit. Lebih sedikit aja Pak. Habis SMS begitu, nggak kemudian lama si Pina nelpon. Ini belum datang dulu Pak. Pas begitu dia nelpon. Kamu ada di mana? Kan udah aku bilang aku ada di rumah. Emangnya kenapa? Kamu mau keluar enggak? Enggak. Ayo sih J, kalau misal kamu keluar, bilang begitu. Tapi si Pina lagi nelpon sama saya, keadaannya emang nggak lagi sengsara tuh, nggak lagi apa-apa, lagi bener-bener seneng banget. Di situ banyak gerombolan lagi ketawa hahaha gitu tuh. Tapi banyak suara motor mobil aja, nggak fokus ada di suatu ruangan, enggak. Aku bilangnya, enggak kamu aja, bilang gitu. Ayo sih, akunya ada di Sumber. Mbak Widya bisa memastikan ya, itu teleponnya terjadi antara jam 10 tapi kurang dari jam 10.30. Pokoknya antara jam 10 sampai 10.30. Iya. Ya. Nah, terus dia itu bilang begini, ayo sih aku ada di arah Sumber, satu arah mau ke rumahnya Eki. Satu arah. Arumsari apa namanya? Ya. Kan dari Talun ke Arumsari kan kalau misalkan di ini kan satu arah Pak, nggak harus bolak-balik kemana-mana. Kalau kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengnya sama temennya si Eki. Kebetulan dia nggak ada boncengan belakangnya, begitu. Aku bukannya apa, aku inget adik saya sendirian Pak. Kan orang tua kan di Jakarta. Aku ingetnya cuman adik aku sendiri, adik akunya sendirian, aku bilang begitu. Pas aku matiin, dia datang dalam hitungan detik lah Pak. 5 atau berapa detik dia langsung datang, ucuk-ucuk datang dia tuh. Dia nanya sesaat, betul-betul sesaat setelah ngobrol dengan Vina lewat telepon itu berakhir, beberapa detik kemudian Mbak Mega datang. Datang Pak, ucuk-ucuk datang. Dia langsung nanya begini, Vina pulang belum? Belum. Dia udah di Sumber, Meg. Lagi sama si Eki, baru aja telepon. Nah, pas begitu aku lagi cerita tuh Pak, lagi cerita yang dia nelpon begitu. Aku lagi cerita berdua. Tiba-tiba HP aku, dia nelpon sekali dulu. Nah, nelpon lagi, pakai nelpon biasa. Nah, nelpon, dia ngomong, si Mega ngomong, itu Jessipina nelpon. Ada apa? Bilang kayak gitu. Sama saya, udahlah Meg, biarin aja, orang saya yang nggak mau main kok. Terus menerus, akunya risih, udah biarin. Tapi kan dalam pikiran saya asumsinya nggak ada lagi kejadian aneh Pak. Emang dia lagi bener seneng banget sama temen-temennya, sama si Ekinya juga. Nah, dia miss call tuh 3 kali. 3 kali berturut-turut. Kata si Mega, udah deh, dia kata, biarin Meg, nanti dia mau ngajak aku main. Akunya nggak mau, maksa-maksa. Bilang begitu Pak. Nah, habis teleponnya tuh mati, si HP saya dipinjem sama si Mega. Tuh. Lalu? Dipinjam. Jadi sekarang handphone Mbak Widi berpindah tangan ke Mbak Mega. Itu tuh selang beberapa menit dari dia nelpon. Kok maksudnya nggak ada telepon lagi gitu tuh. Dia mau pulang jam berapa? Kan sama aku di chat itu tuh, Dek. Udah itu aja Pak. Nggak ada respon apa-apa. Jadi sekali lagi handphone itu dipinjam oleh Mbak Mega ke Mbak Widi untuk kirim SMS. Dek gitu. Dek gitu. Jam 10:30 berarti Pak. Kurang lebih 10:30. Dan sudah tidak ada kabar. Nah, pikir aku sama Widi, oh berarti dia pulangnya lagi arah pulang. Pikir aku sama Mega lagi arah pulang ke sini. Jadi akunya ngomongnya,
udahlah Meg, biarin aja, kata aku tuh Pak. Kayaknya sih lagi di jalan mau arah pulang ke sini. Kan dianya bilangnya kan pulangnya ke sini. Kita sama kamunya nggak boleh tidur, harus nungguin dia. Aku bilang begitu. Oh ya udah, kata si Mega. Oh ya udah gitu, udah. Saya ulang sedikit, mundur lagi. Jadi jam komunikasi lewat handphone, ngobrol itu terakhir kali adalah pada jam 10 lebih 15-an, 18-an lah Pak. Pokoknya belum nyampe setengah 11 saja. Oke. Udah lewat jam 10. Dah. 10, anggaplah 10 lewat belasan gitu ya. Lewat belasan. Obrolan itu ada mungkin Vina minta tolong, mungkin lagi sedih. Enggak, Pak. Lagi mana ya? Lagi bener-bener ketawa-ketawa aja Pak. Enggak langsung minta tolong, atau misalkan lagi dia sedih lagi diapa-apain, enggak, karena dia lagi ketawa banget gitu tuh. Ya udah. Ketawa. Lagi seneng banget Pak. Mbak Widya menduga-duga nggak? Itu kira-kira Vina lagi di pinggir jalan, ada di ruang terbuka atau di ruang tertutup ketika Di pinggir jalan. di pinggir jalan? Karena banyak motor mobil lewat, masih ramai. Suara-suaranya. Ya. Saya butuh penegasan. Mbak Widi dengar suara Vina tertawa Iya, di telepon itu. iya, dikarenakan dia lagi bahagia banget ketemu si Eki. Mbak Widi posisinya di mana? Di rumah. Maksud saya di sebelah mana? Iya, di sini. Di dalam? pojokan situ, Iya. Pak. Jadi itu bukan suara ketawanya tetangga. Bukan. Saya hafal banget suara dia Pak, bukan. Pas Sekali Mega, lagi, itu suara ketawanya siapa? si almarhum si Pina. Sambil ngobrol apa? Bahasa Cirebon nggak apa-apa? Kurang lebih seperti apa? Saya ingin menangkap nuansanya. Oh, dianya. Kayak begini Pak. Cepetan mau nggak? Gini lu sih Aki, gini gitu dianya. Pokoknya kamu lagi sama siapa di ini rame? Kamu nggak apa-apa? Enggak, kata dia begitu. Aku lagi seneng banget nih ketemu sama si Eki, begitu. Mbak Widi sempat nanya, kamu nggak apa-apa ke Vina gitu kamu, ya? Kamu nggak apa-apa tak? Nggak apa-apa. Orang aku lagi seneng-seneng aja sama si Eki, begitu. Jadi ceritanya tuh udah rujuk tuh ya. Iya, betul. Jam 10-an lewat itu udah rujuk nih ceritanya. Udah baikan sama Baikan Eki. gitu. Udah, maksudnya ya pokoknya ketawa bahagia banget gitu Pak. Kayak orang LDR. Iya, kayak orang LDR ya. LDR gitu. tuh apa? Pacaran jarak jauh. Long distance Relationship. Relationship. Begitu. Baik. Tapi pas aku lagi ngobrol sama si Mega yang aku ceritain si Pina nelpon, posisinya nggak di sini Pak, di kursi depan yang itu tuh Pak. Nah di situ karena nungguin juga aku sama Mega nungguin dia pulang. Nah, stop dulu. Berarti itu kali terakhir Mbak Widi ngobrol lewat handphone dengan almarhumah Vina. Jam 10:30 itu. Setelah itu ada kirim BBM? Enggak. Ada kirim SMS? Enggak, karena saya SMS tapi udah nggak direspon sama dia Pak. Sebentar. Berarti ada dong? Apa? Mbak Widi masih setelah perbincangan terakhir itu? Yang D, yang si Yang D. terakhir Mbak Ya? Mega ini. Bukan. Kita stop dulu, ya kita tahan dulu Mbak Mega. Kembali ke Mbak Widi. Itu terakhir kali ngobrol dengan Vina, betul? Iya, terakhir. Setelah ngobrol terakhir kali itu, masih sempat SMS-an atau Enggak. BBM-an? Enggak. Sama sekali kan? Vinanya miss call kan? Pina miss call kan 3 kali. Tiga kali Enggak, miss udah call. enggak. Nggak ada SMS dan BBM? Enggak ada. Oke. Enggak ada. Berarti udah selesai? Iya, yang terakhir Miss cuman call, selesai? Iya, Nggak diangkat? yang terakhir cuman 10:30 itu HP saya dipinjam sama si Mega. Iya. Udah, itu aja Lanjut terakhir. Mbak Mega. Lalu handphone berpindah. Sekali lagi saya ingin pastikan Mbak Aku- Mega. Aku pinjem HP Widi buat ngechat karena emang HP aku nggak ada pulsa. Nah, aku ngechat D, maksudnya buat mastiin kamu ada di mana dan mau pulang jam berapa gitu. Tapi udah nggak ada respon Udah nggak sama respon. sekali. Kita itu nunggu duduk di kursi depan. Di situ tuh sampai malam banget ya, Wid ya. Sampai malam. ngantuk-ngantuk kan. Nah, pas itu dapat apa? Kalau orang ini mah story WA. Nah, tapi itu story BBM, status BBM. Banyak yang bikin status RIP Eki RDN, Iya, RIP begitu. Eki RDN. Di Facebooknya juga banyak. Saya boleh ngomong ke Sobat DN nih, Mas. Bentar. Sobat DN itu cerita bukan sekedar cerita. Boleh diuji, tapi saya ingin kasih Sobat DM titik-titik di mana cerita itu begitu penting. Pertama, pakaian yang dipakai oleh almarhumah. Tadi Mbak Widi cerita segala pakaiannya yang dipinjam apa aja, dan di pemberitaan apa aja. Karena ada yang bilang pakai celana panjang. Kedua, tentang waktu. Kapan Vina itu
keluar rumah bersama Mbak temannya berdua ini. Sampai kemudian ceritanya runut tuh. Pada jam berapa masih terjadi komunikasi obrolan antara almarhumah dengan Mbak Widi dan Mbak Widi itu terutama. Pakai handphone. Pakai handphone, obrolan. Di jam berapa sekira? Nah, Jam berapa? antara jam 10 belasan ya. Silahkan dicek lagi, diuji lagi dengan pemberitaan dari versi yang lain. Bahkan juga dibandingkan dengan berkas hukum. Nah, itu maksud saya. Ini Mbak berdua bercerita tadi itu berdasarkan ini ya, kenyataan ya. Fakta ya, kenyataan. Termasuk kalau misalnya ada pihak-pihak lain yang mungkin mempertanyakan itu, berani bertanggung jawab itu ya, tadi cerita dan waktu-waktunya segala macam gitu ya. Malam itu pakai SIM card-nya providernya apa Mbak Widi? Apanya? Kartu Kartu SIM ya? kartu SIM-nya Kartu SIM-nya di handphone, di baby. Handphone yang Mbak Widi pakai kartu apa? Tri juga, Pak. Tri. Masih kan nomornya? Enggak, Tapi yang jelas Tri. Tri. Sekarang masih dipakai? Enggak, udah lama banget. Enggak. Udah lama banget. Kenapa Iya. diganti? Kalau misalkan ini sih pertama juga ya ada konflik juga sih sama Iya. pacar Oke. saya. Takutnya kan kata dia tuh, si Pinut nanti teman-temannya banyak, kamu nanti selingkuh gak sama Oh. ya begitu. Oke, Nggak ada baik. alasan saya. Maksudnya Pak, kabur buat ngehindari masalah ya karena dia aja nutup-nutupin atau misalkan kabur ini enggak. Masih ingat tidak nomor Vina apa? Enggak. Sri Nggak juga? ingat. Nggak ingat. Nggak ingat. Sama sekali nggak ingat. ya? Mm-mm. Kalau Mbak Mega, Tri. handphonenya apa? Tri. SIM card-nya apa? Tri, Kartu Pak. SIM. Tri Tri. juga. Hmm. Sekarang masih pakai itu? Enggak. Kenapa udah. ganti? Karena ketahuan selingkuh, Pak. Kaget nomor 4 saya jadinya. Jadi ganti karena ketahuan selingkuh. 2000 aku keluar dari Purwakarta tuh. 2020-an lah. Hmm. Ketahuan selingkuh sama teman sekantor. Hmm. Jadi pas pulang sama Ada minum nggak air putih saya kayak gini? Oke. Nah, setahuan selingkuh sama teman sekantor, dipatahin itu Pak kartu-kartu aku, Pak. HP-nya juga dipecahin. Oke. Nah, terus diganti kartu sama ganti HP-nya juga, Pak. Sekarang sudah pakai nomor yang berbeda. Iya. Intinya begitu ya. Oke. Jadi terakhir kali, Mas Insan mau lanjut? Silakan Pak. Untuk memastikan sekali lagi jam 10 lewat belasan menit adalah kali terakhir komunikasi dengan Mbak Widi, Vina dengan Mbak Widi. Ya. Dan 10 lewat 30-an. 30-an. 30-an Hmm. adalah kali terakhir Aku SMS. Mbak Mega mencoba berkomunikasi dengan SMS ke Almarhumah. Vina. Hmm. Dan Dan tidak ada pada respon. saat obrolan terjadi, Hmm. Mbak Widi memastikan suasananya tuh Vina sedang senang banget, happy banget di kira-kira pinggir jalan karena ada suara-suara kendaraan lain Banyak, gitu iya. ya. Tidak ada tanda-tanda gelisah, takut, sedih, panik. Nggak ada. Tidak ada ya. Oke. Senang riang gembira karena diduga Tenang. berhasil Menyatu baikan kembali. lagi Iya, dengan sampai Oke, itu. ya. Jadi kan saya sama si Mega orang ngelihat temen lagi seneng begitu juga seneng gitu. Maksudnya udah nggak murung lagi minum? gitu. Mau minum? Itu Mbak berdua yang mau tadi. Minum nggak? Mau minum silakan. Saya betul-betul minum. Jadi Oh, di saya malam taruh di sini. jadi di malam itu juga ya dapat kabar rest in peace Ya. Rip Pulang dari ya, buat bro. itu. Jadi gini Pak, ini mau minum dulu apa gimana istirahat? Ya, ini boleh. Orang di rumah. Orang ini bukan rumah saya. Tenggorokan saya kering banget. Saya jadi kayak tuan rumahnya nih. Tapi rumah ini menyimpan banyak cerita tentang Iya. almarhumah. Dan rumah ini menyimpan aroma bebek goreng. Jadi nggak main-main nih kita. Saya suka makanan serba gorengan. Ayam goreng, bebek goreng. Lanjut. Masih ada yang mau diperdalam lagi? Kalau saya sih itu tadi poin-poin itu Baik. udah benderang banget Ketika- sebagai sebuah informasi yang penting Bahwa? dan selama itu ya Apa yang jadi benderang? buat informasi bandingan dari pemberitaan yang tersiar di mana-mana tentang kapan Ya. Mbak Mardiana Ya. bilang
Vina dijemput oleh 2 orang, yang satunya tadinya belum teridentifikasi, yang ternyata kan Mbak Widi. Karena Mbak Meganya udah tahu kan, Mbak Widi yang tadinya kan sempat ada dugaan itu Linda. Tapi Linda kemudian membantah, bersumpah-sumpah itu bukan saya, segala macam itu. Ternyata kan sekarang Kenal Linda? Enggak. Pernah ketemu? Enggak. Itu TikTok. Sekedar tahu aja. Iya. Iya, kalau di TikTok tahu. Tahu di TikTok itu. Yang kesurupan. Iya. Saya mau tanya, begitu dapat info lewat status bahwa Eki sudah tidak ada, Vina masih ada tidak saat itu? Aduh, begini Pak. Nah. Pas tahu begitu aku sama Mega malah lagi samping-sampingan sih Pak. Sambil nunggu ada telepon kabar dari si Pinanya. Karena kan di telepon nggak diangkat-angkat terus ya. Aku sama Mega panik Pak. Kan panik ya. Udah lewat mau jam 11, arah mau ke setengah 12, kok nggak ada kabarnya ini anak gimana Mega begitu ya. Terus kata si Meganya, tadinya dijanji jam 10, kata sampai cek-cek dulu tuh sama si Mega karena ya nggak pulang-pulang itu Pak. Kata aku bilang, yuk nomor aku nggak diangkat nih, kataku begitu ya. Nah kata si dianya, coba cepakan nomor aku, nggak diangkat juga Pak, nggak aktif juga. Jadi aku keder banget tuh Pak, keder ya aku tuh. Nah pas di situ sama si Mega aku sempet diem dulu Pak. Jadi ngeliatin HP tuh sambil diem Pak, nungguin kabar. Diem aja begininya. Nah pas begitu aku buka BBM dulu Pak. Buka BBM, lihat status kan statusnya banyak banget tuh Pak. Nah aku langsung ngomong, Meg, kecelakaan, bilang kayak gitu. Wah bener enggak, kata si Mega begitu. Barangkali bohong, lihat aja Meg di Facebook begitu. Pas lihat di Facebook itu, Meg, bener Meg ini banyak yang nulis status begitu. Jadi aku taunya pertama kali itu dari status BBM Facebook Pak. Banyak banget yang nulis begitu tuh Pak. Nah pas begitu aku sama Mega aku sama si Mega ngeyakininnya enggak Meg, nanti Meg tunggu dulu nelponnya jam 12-an aja Meg, nunggu dulu barangkali salah, barangkali kabarnya kata aku tuh cuman baret-baret aja gitu tuh ya Pak ya. 12:30 malam berarti ya. Jadi nanti dulu lah, nunggu dulu aku bilang gitu ya. Pas nunggu dulu tuh aku sama si Mega emang sempet apa tuh namanya Pak, SMS terus menerus ke HP-nya si Vina. Jadi SMS pakai nomor Mega juga, nomor saya juga kan, panik sih Pak ya. Pas kayak gitu Meg jalan satu-satunya isi ya. SMS-nya apa? Kamu di mana begitu. Kurang lebih begitu terus. Aku nggak langsung ngomong apa kamu kecelakaan. Itu sekali? Gitu. Banyak. Minum dikit kok. Udah. Kirim SMS seperti itu sekali? Kirim, jadi berkali-kali Pak pakai nomornya Mega, iya pakai nomor HP-nya iya, cuman asumsinya aku nggak langsung ngomong kamu kecelakaan, emang kamu enggak Pak. Artinya kirim SMS seperti itu beberapa kali? Iya beberapa kali, jadi kayak orang kalau misalkan neror lah, jadi SMS tuh udah gila banyak banget akunya tuh Pak. Ke si HP-nya si Pina, nomor ini juga karena panik banget Pak, panik HP-nya nggak aktif ya. Tapi HP-nya nggak aktif. Nah kata aku telepon dulu Pak, sekali telepon. Nggak aktif Meg, bilang kayak gitu. Ya udah tunggu kata si Meganya begitu ya. Telepon lagi, nyambung tapi nggak diangkat. Oh sempat diangkat tapi nggak ada suara gitu? Nyambung tapi nggak diangkat. Nggak diangkat. Jadi berderingnya aja. Kalau tadi mati total kalau tadi sebelumnya. Nomor yang 7 sedang tidak aktif. Yang kedua kalau misalkan WA mah berdering tapi nggak diangkat. Kalau WA. Itu berarti sudah lewat jam 12 dong? Lewat. Sudah masuk ke tanggal 28 ya? Nah. Yang ketiga diangkat Pak. Suara cowok. Nggak ada suaranya dulu Pak. Jadi pas diangkat itu aku sama Mega ya emosi lah Pak, ini anak kemana nggak pulang-pulang. Akunya kan khawatir gitu tuh Pak. Jadi kan aku sama Meganya marah-marah hanya menuju ke di mana gitu. Emang kecelakaan gini gitu Pak. Nggak itu ada. Waktu itu membayangkan sedang ngobrol dengan Vina atau ngobrol dengan selain Vina? Aku sepi banget kayak nggak ada. Cuma kita tuh ngomong sendiri aja. Iya, saat itu ngobrol itu membayangkan di seberang sana yang ngangkat handphone itu Vina atau orang lain? Vina. Tapi bener-bener nggak ada omongan apa-apa. Nggak apa-apa, mati sendiri. Akhirnya mati sendiri? Iya, aku telepon, Memang aktif gitu awalnya tuh. Nah pas ditelepon lagi, ya udah HP-nya ngomongnya udah di Polsek Talun. Halo, Assalamualaikum. Ini dari Polsek Talun. Begitu Pak. Aku sama Mega kaget dong. Kok itu Polsek Talun sih, Meg gitu.
sebelum dia menjelaskan Polsek Talun itu yang ngomong cowok dulu ya. Cowok Nah, dulu. aku sama Widi langsung marah-marah tuh, Pak. Mana Vinanya gitu kan? Mana? Balikin. Tapi Nggak diangkat. Nah, terus selesai kita ngomong marah-marah gitu, nah sama dianya baru dijelasin kalau itu dari Polsek Talun. Gitu, Pak. kata aku tuh Lalu apa reaksi Mbak Widi dan Shock. Mbak Mega? lemes juga Pak. Shock Lemesnya banget. sih terakhiran Pak. Nah pas begitu, ini siapanya? Dia bilang kayak gitu, Polsek Talunnya. Oh ini temannya Pak, bilang kayak gitu kan. Pinanya ada di mana ya? Aku bilang gitu Pak. Ananda Pina sama cowoknya kecelakaan, sekarang dia udah diantar ke rumah sakit Gunung Jati. Oh ya udah makasih ya, bilang kayak itu ya. Aku nenangin diri dulu sama si Mega, nah barulah berangkat ke rumah sakit Gunung Jati. Jam 1-an. Jam 1. Kenapa ini baru diceritakan sekarang? Nggak ada yang ini, nggak ada yang dekat, nggak ada yang apa. Jadi sejak tahun 2016 Kita pendem. sampai hari ini di tahun 2024 tanggal 25 Juli tidak ada yang mencoba menghubungi Nggak ada. Mbak Widi dan Mbak Mega. Mega nggak ada. Padahal cerita yang Mbak Widi dan Mbak Mega ini Tuturkan. tuturkan memiliki poin penting tentang kronologi waktu. Saya mau sapa Sobat DN, boleh nggak gantian? Boleh, silakan. Sobat DN, ini loh alasan mengapa saya bersama Diskursus pada pekan-pekan belakangan ini berharap betul dibuka serinci-rincinya bukti komunikasi elektronik para tersangka dan kedua korban. Saya lanjut nih, agak panjang. Nggak apa-apa. Kenapa saya berharap betul bersama Diskursus agar bukti komunikasi elektronik itu dibuka? Pertama, terkait dengan tersangka. Polda Jabar pernah menyebut Peggy Setiawan sebagai orang yang mengotaki pembunuhan berencana. Berarti kita bisa bayangkan bahwa 8 terpidana bukan otaknya, tapi mungkin kaki tangan alias eksekutor di lapangan yang melaksanakan perintah dari Peggy Setiawan. Kalau memang betul terjadi pembunuhan berencana secara berkelompok, maka saya bayangkan hampir bisa dipastikan antar orang yang sudah punya perencanaan untuk membunuh itu akan berkomunikasi tentang bagaimana mereka akan merealisasikan rencana yang sudah mereka bangun. Nah, silakan dicek bukti komunikasi elektronik itu dari gawai para tersangka, sekarang sudah terpidana. Ada tidak sesungguhnya komunikasi terkait dengan bagaimana 8 orang plus Peggy Setiawan berencana lalu mencoba untuk merealisasikan perencanaan untuk membunuh kedua korban itu? Ada tidak komunikasi seperti itu di gawai mereka? Demikian pula komunikasi elektronik pada gawai kedua korban, yaitu almarhumah Vina dan almarhum Eki. Untuk mengecek ada tidak pada malam itu, termasuk pada jam-jam yang katakanlah jam kritis itu, ada tidak tanda-tanda bahwa mereka dalam kondisi batin yang gelisah, yang takut, yang cemas, seperti dikejar-kejar orang, berusaha menyelamatkan diri, berusaha mencari pertolongan, atau komunikasi-komunikasi yang tidak positif lainnya. Itu pertama. Dan yang kedua, bukti komunikasi elektronik itu juga perlu dibuka untuk mengetahui kedua korban, masing-masing dari mereka, berkomunikasi dengan siapa, tentang apa, pada jam, menit, detik keberapa. Karena ini yang akan bisa dasar bagi kita untuk memastikan, sebagaimana tertulis dalam berkas hukum, bahwa jasad kedua korban ditemukan di jembatan pada pukul 22. Dari obrolan ini, ternyata setelah jam 22, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Mbak Widi dan Mbak Mega, setelah jam 22 sekali lagi, ternyata masih ada komunikasi antara Mbak Widi, Mbak Mega, dengan almarhumah Vina setelah jam 22. Belasan dan juga puluhan. Dalam suasana gembira ria. Dalam suasana hati Tenang. almarhumah Vina
yang dalam tafsiran Mbak Widi dalam kondisi batin yang gembira. Saya jadi bertanya-tanya, kalau komunikasi atau bukti komunikasi elektronik ini dibuka, segamblang ini, memang tampaknya simpulan kita tentang kasus Cirebon 2016 akan berubah. Dan itu konsekuensinya tidak tertutup kemungkinan nasib para terpidana juga akan berbalik arah 180 derajat. Dari status sebagai terpidana seumur hidup, boleh jadi menjadi orang bebas merdeka. Dan bukti digital forensik itu secara resmi dinyatakan ada kan Mas, tapi belum dibuka. Serinci-rincinya. Tadi saya katakan. Tapi ada kan, dipastikan ada kan di ringkas sekali. Hanya beberapa lembar atau beberapa halaman saja pada berkas hukumnya. Tapi yang sungguh-sungguh diskursus harapkan adalah komunikasi serinci-rincinya, siapa dengan siapa, terkait apa, pada jam, menit, detik berapa. Firasat saya, Mas Insan, mengatakan bukti komunikasi elektronik sedetail itu ada itu di kantor penegakan hukum. Karena itu sungguh-sungguh kita berharap nih ya, bahwa Mabes Polri akan mencari lokasi keberadaan barang bukti elektronik itu, lalu membawanya ke proses hukum. Gitu, Mas. Masih ada lagi yang bertanya? Saya sudah. Saya juga sudah. Saya pikir itu sudah terlalu banyak yang disampaikan Mbak Widya, Mbak Mega, dan itu mungkin bisa membuat sesiapa yang pendengar yang kali pertama ini berpikir ulang, menguji ulang dengan informasi yang selama ini sudah disampaikan oleh media. Itu tentang, kan seperti Mbak Marliana kan bilangnya kan, itu dijemput oleh 2 perempuan habis azan Isya. Beda dengan yang diterangkan ini kan, itu kan sore kan itu kan. Sebelum bawa ke sini yang Mega minta Vina minta dijemput itu kan. Itu udah jelas beda tuh. Sama itu tadi pakaian mungkin ya. Selama ini kan masih ada perdebatan. Ada pertanyaan-tanya dari netizen. Ini katanya pakai celana jeans. Waktu ditemukan oleh si saksi yang pertama tuh Suroto atau siapa gitu. Tapi kan kalau dari sini pakai dress warna hitam. Dokter, dalam laporan pemeriksaan dokter sampai harus menggunting celana almarhumah. Berarti kita membayangkan ya bahwa selepas Vina keluar dari rumah Mbak Widi ini, dia ganti celana bawahan. Berganti bawahan. Dari bawahan maksudnya pakai bagian bawah. Nah, bukti komunikasi elektronik ini dalam pemikiran saya potensial menjadi novum loh. Yes. Betul. Persoalannya, para terpidana tidak punya akses ke bukti komunikasi elektronik itu. Sebagaimana para terpidana juga tidak punya akses ke bukti-bukti lainnya. Karena bukti-bukti itu memang sepenuhnya berada dalam penguasaan penyidik. Nah, sekarang bayangkan, kalau Mabes Polri menemukan bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya dari gawai para tersangka dan dari gawai kedua korban, ini jadi novum. Coba bayangkan kalau novum inilah ternyata kemudian dipakai oleh Mabes Polri untuk menggerakkan mekanisme peninjauan kembali. Jadi PK atau peninjauan kembali tidak harus menunggu inisiatif dari terpidana dan penasihat hukum mereka. Susah karena mereka tidak punya akses ke situ. Tapi betapa luhurnya, betapa mulianya, betapa profesionalnya kalau Mabes Polri yang kemudian menyodorkan novum itu untuk menggerakkan PK yang kemungkinan akan mengubah nasib para terpidana. Saya teringat kasus Sengkon dan Karta pun itu pihak kejaksaan itu yang mendorong atau tepatnya memohon Mahkamah Agung untuk membebaskan Sengkon dan Karta. Kejaksaan Agung ternyata pernah melakukan atau mengambil inisiatif untuk menggerakkan PK itu. Nah sekarang jangan-jangan giliran Mabes Polri untuk menggerakkan mekanisme PK tersebut. Firasat saya mengatakan ada tuh Mas Itsan. Tahun 2016 Polri ini sudah canggih lah. Apalagi kita bicara Polda Jabar. Polda Jabar tahun 2016 hitung-hitungan di atas kertas sudah punya lah teknologi untuk membuka
atau istilah Mas Roy apa? Imaging. Menyedot komunikasi elektronik dari gawai. Tinggal lagi, kalaulah Polda Jabar, maaf kata, tidak berhasil melakukan mitigasi atas kasus Cirebon ini, makanya Mabes Polri ambil prakarsa, temukan bukti komunikasi elektronik itu, dan sekali lagi, bawa ke ranah hukum, gerakkan mekanisme peninjauan kembali. Cukup ya? Cukup. Kayaknya perlu, nggak usah kita perdalam lagi, udah Nah, relatif detail semua diceritakan Mbak Mega, Mbak Widi gitu kan. Mau baca nggak? Apa tuh? Ini ya. Oh, ini ada pertanyaan titipan nih dari netizen. Apa keinginan kedua narasumber, Mbak Mega, Mbak Widya, soal kondisi pemberitaan dan soal adanya terpidana? Begini nih. Gimana sih ini? Gimana? Gini, saya coba maknakan nih. Kadang netizen nih bahasanya dia Iya, paham, bener. kita nggak paham. Gitu. Gini, Mbak Mega, Mbak Widi, ini terima kasih ya sudah berbagi cerita ke Diskursus. Menurut saya ini sangat berharga sekali dan bertolak belakang dengan sekian banyak narasi, termasuk narasi hukum tentang kasus Cirebon 2016. Ini menurut saya keterangan emas yang patut sampai ke meja ruang penegakan hukum, Aparat penegak hukum. ke kepolisian. Ada tidak terpikir dengan informasi yang sangat berharga ini, Mbak Mega dan Mbak Widi datang ke polisi? Ada tidak kemungkinan itu? Nyali itu? Atau memilih untuk menunggu? Lebih menunggu aja ini. Apa? Lebih baik sih menunggu aja nggak apa-apa. Menunggu. Khawatir gitu kalau datang berinisiatif sendiri, ada yang dikhawatirkan kah? Enggak juga sih. Jadi jatuhnya tuh deg-deg gue Mega. Nah, dredeg ya. Dredeg ya takut. Itu di rumah kan Bukan bukan takut. takut ke arah yang itu ke negatif enggak apa. Membayangkan Cuman proses hukum itu berat. Nah, iya. Gini saran kami nih, sebagai warga negara yang baik, Mbak Widi dan Mbak Mega paling tidak di dalam hati sadar bahwa kita harus mendukung proses penegakan hukum agar tercipta kebenaran dan keadilan, baik bagi korban maupun bagi para terpidana. Kalau semangat itu sudah ada dalam hati, kekhawatiran tentang proses hukum yang berat itu bisa diatasi dengan cara Mbak Widi dan Mbak Mega harus punya penasihat hukum, advokat, seperti yang lain-lain. Liga Akbar punya penasihat hukum. Peggy Setiawan. Peggy Setiawan punya penasihat hukum. Siapa lagi? Dede Aep. punya penasihat hukum. Aep nggak tahu sih di mana di Bali. Aep di mana sih? Ya itu dia. Ya. Ada yang bisa apa rumor-rumor dia bolak-balik Polda Iya. Jabar. Tapi Pak nggak Pasren. tahu ini. Pak RT, Pasren ya? Pasren. Pasren ini kabarnya udah siap untuk ngobrol dengan Diskursus. Bener nggak? Tapi tiba-tiba hilang dari pantauan radar ya. Tapi yang ingin saya katakan, Pak Pasren dan putra beliau yaitu Kahfi juga punya penasihat hukum. Mumpung kita bicara penasihat hukum, saya mau menyapa Pak Muhtar Effendi nih, boleh nggak? Pak Muhtar Effendi itu salah satu penasihat hukumnya Peggy Setiawan. Pak Muhtar Effendi, dengan jiwa kemanusiaan yang Bapak punya, secara pro bono nih, mau tidak? Seandainya dibutuhkan, Bapak mendampingi 2 orang yang punya informasi sangat berharga ini. Kalau Bapak punya kesanggupan untuk itu, yang sekali lagi pro bono semata-mata demi tegaknya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, plus kebenaran, ayo Pak Muhtar Effendi hadir, saya tantang nih, untuk memberikan pendampingan kepada Mbak Mega dan Mbak Widi kalau mereka mau. Tapi Pak Muhtar memang sudah menyatakan. Enggak tahu, makanya saya tantang aja gini. Saya tantang aja kalau memang. Informal udah sempat bilang ke Mas Reza. Kalau Sempat, tapi kan yang namanya orang kan bisa aja kan hanya buah pemanis bibir saja, lipstick gitu. Nude itu tadi. Nude manis bibir. Nah, untuk membuktikan coba langkah konkret. Betul nggak? Punya kesanggupan, punya kemauan untuk memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang mudah-mudahan punya etika sungguh-sungguh untuk mendukung proses penegakan hukum sehingga terrealisasi kebenaran dan keadilan itu tadi.
Oh ini terakhir nih, saya agak ngerti maunya netizen yang agak tadi susah dicerna itu. Iya. Mbak Widya, Mbak Mega mengalami langsung, berkomunikasi langsung, berinteraksi langsung dengan almarhumah, gitu kan. Terus belakangan hari ini kan pemberitaannya tuh beda nih sama keterangan Mbak berdua. Yang Mbak Mardiananya bilang habis Isya, segala macam kan. Itu gimana ngerasanya berdua? Diomongin berdua nggak? Kok begini pemberitaannya? Apa? Ngomongin berdua emang dari pas awal aja Pak. Awal apa namanya? Awal kasus 2016. Artinya setelah film horornya itu muncul, udah mulai ngomongin berdua nih, karena pengalamannya kan orang lain belum tahu, nggak tahu kalau mereka, Mbak berdua punya pengalaman personal apa pribadi dengan almarhumah kan? Ya, aku sama Mega sih cuman nunggu ini aja dah, nunggu. Sama Mega. Iya, sama Mega. Nunggu yang dari pihak Pinanya ke sini, tapi kenapa nggak ke sini? Sedangkan ternyatanya kan beda. Kalau misalkannya sayanya ke sana kan saya nggak tahu Pak rumahnya kan di mana. Taunya kan cuman Ega sama yang pas terakhir aku ngelayat aja kan agak-agak lupa ya. Rumahnya tuh begitu. Cuman kalau misalkan ya pas beda sama keterangan aku sama Mega ke Mbak Nengnya juga beda gitu. Kayak ada perselisihan waktu gitu. Ada rasa kesel, ada rasa gimana ya, kecewa, ada kecewanya kok Mbak Neng lupa sama saya sama si Mega. Sedangkan si Mbak Neng itu apa namanya Pak, nanya-nanya tentang Kabar Vina ke aku sama si Mega. Maksudnya gini Pak, tanya-nanya tentang kabar, si Pina ada di rumah kamu nggak Widi? Si Pina ada di situ enggak? Tadi bilangnya mau ke rumah Widi, begitu. Tapi kenapa dari pas yang layat itu kok nggak ada datang, nggak ada komunikasi apapun, muncullah di media, dia memberikan keterangan begitu. Pengennya saya waktu dari sebelum film tayang, pengennya saya sama si Mega pengennya, ya Mbak Neng nggak apa-apa datang ke sini, nggak apa-apa mau sendiri, mau sama pengacara, nggak apa-apa datang ke sini. Saya juga nggak bakal gimana ya Pak, nggak bakal marahin si Mbak Neng, nggak bakal diusir juga si Mbak Neng tuh. Ayo ke keluarganya kayak gimana, jangan apa ya Pak, jangan asumsinya, jam segini gitu kan. Jadi kan orang kan netizen kan ini bener ini, jadi kan bingung. Yang ngasih keterangan aslinya kan jadinya kan takutnya nggak dipercaya sama takut netizen. dikira rekayasa lagi aku sama Widinya. Iya, kok orang berdua bilangnya begitu, sedangkan dari awal Keluarganya. Mbak Nengnya kan bilangnya abis Isya begitu, jadi kan beda gitu tuh Pak. Yang disayangkannya lagi, kenapa pihak Pinanya nggak langsung komunikasi atau nggak sama saya sama si Mega, ya seenggaknya datanglah ke sini. Dari Samedikun ke sini kan dekat, nggak lama Pak. Kalau misalkan dianya mau niat kekeluargaan mah enggak. Tapi selama 8 tahun nggak ada. Nggak ada yang kesini, nggak ada yang nanya, nggak ada yang apa. Sedangkan si Mbak Nengnya juga kan tahu muka saya, tahu mukanya Mega. Nah, begitu saja. Mantap sekali ini. Bahkan pernah ya kamu upload foto, Widi itu upload foto. Tapi Beberapa foto hari muka foto saya aja Pak. Muka dia sebadan gitu Pak. Mbak Neng itu komen, keinget. Tujuannya apa? Upload foto itu? Aku foto dia sendiri. Foto aku sendirian, gak ada unsur mau menyentil keluarga dia, enggak. Cuma dia pengen kalau itu story di WA aja gitu tuh Pak, kalau itu kan BBM. Nah itu Mbak Neng juga sempat komen ya. Ingat mirip. Iya, keinget jadinya. Keinget sama adik saya begitu. Ya kan dari situnya aja nggak mungkin dong lupa. Iya. Selama 8 tahun kemana sih nggak, kata saya tuh nggak bakal ngusir, nggak bakal parahin si Meneng, silahkan datang. Walaupun ia sama sendiri, walaupun ia sama pengacara, silahkan datang. Tapi kenapa dari 8 tahun ini dia nggak pernah datang, nggak pernah nanyain? Nggak mungkin lupa tuh, nggak mungkin gitu aja Pak. Ini adiknya loh.